Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita sedang malas atau merasa putus asa dalam belajar, terkadang sering berucap, sudahlah saya nyerah, nggak bisa. Apakah kalimat tersebut sama dengan mendahulukan takdir Allah yang belum kita tahu? Kalau ada orang, ya kadang namanya manusia, ada saat kita tuh semangat, ada kadang kita tuh terpuruk banget. Apalagi kalau udah hafalan, nggak hafal-hafal, pelajaran nggak paham-paham, teman-teman udah paham, kita masih aja gak mudeng-mudeng, mentok aja udah ngafalin, megang buku kemana-mana, yang banyak malah lupanya, melototin pelajaran, pengen serius, ujung-ujung malah ngantuk, ketiduran. Pernah ngalami gitu ente? Bukan pernah, sering gitu. Ya, terpuruk kadang kita, akhirnya kadang udah langsung putus asa. Nyalinya lagi Ustaz belum paham, dijelasin tidak paham lagi, ya Allah. Ada adalah kalau gini lah capek, tidak bisa lah bakalan. Ya kadang ada ya, tapi kalau kita menyadari, istighfar lah. Itu cara setan untuk menjadikan kita nanti sumpah. Karena dari itu kan nanti bertumpuk tuh, akhirnya mulai stres di pondok. Nanti kalau udah stres, mulai ada rasa tidak betah. Kalau sudah tidak betah, tertekan, semakin tertekan. Nanti kalau udah tertekan, mulai akhirnya badan lama-lama bereaksi, sering pusing. Udah gitu lambungnya sering sakit. Siapa? Nggak ada. Tiba-tiba nanti stres, muncul gatel-gatel sebadan. Efek stres kan gatel-gatel. Udah, jadi akhirnya bengong, cengeng, ya itulah. Makanya kalau sudah seperti itu gimana? Kalau lagi masa terpuruk begitu, ya jangan nyerah dong. Jangan nyerah, cari lawan, usaha. Kamu gak bisa paham, mungkin cara gurumu menjelaskan tidak bisa menjadikan kamu paham. Tapi kamu bisa berusaha, mungkin lewat gurumu kamu gak paham, tapi ternyata Allah bukakan pintu paham lewat temanmu, kan gitu. Karena kadang ada ternyata kalau guru jelasin saya tuh gak mudeng-mudeng, tapi giliran teman saya jelasin saya kok bisa gitu. Artinya ya usaha, jangan nyerah. Kalau kamu sudah tahu, kamu baca sendiri, akhirnya aduh gak paham, lemes, ya sudah, berarti mungkin kamu jangan belajar sendiri, cari teman dong. Karena kadang ternyata belajar sama teman tuh bisa paham kok. Gitu loh. Jadi kadang hanya orang tuh udah keburu-buru memutuskan gitu. Ah udahlah, anak gak ngerti, nyerah. Coba usaha dulu. Usaha. Dijelasin teman ini juga gak paham, coba teman satunya lagi. Itu loh. Jadi terus berjuang. Jangan ada kata menyerah. Apalagi kalau kalian di pondok, jalan untuk bertanya tuh banyak. Jadi jangan sampai kalian menjadi ayam mati di lumbung padi. Punya tempat bertanya banyak, kelepekan di sini mati. Alasannya pusing, kayak gak nemu orang, kayak hidup di pondok sendirian. Padahal sebenarnya kalau kamu bertanya ke sini, nggak bisa ke ustazah ini, tanya ustazah satunya. Ustazah ini belum paham, tanya ustazah satunya. Ada banyak ustazah. Ada banyak teman-temanmu yang sebenarnya bisa memberikan solusi, tapi kamu udah keburu nyerah dulu. Sehingga akhirnya udah langsung pikiranmu karena kamu sudah mengatakan nggak bisa, ya nggak bisa. Padahal sebenarnya bisa. Sama ketika Nabi nyuruh ada seorang disuruh makan pakai tangan kanan. Pakai tangan kanan, nggak bisa ya Rasulullah. Tangan kanan, nggak bisa. Tangan kanan nggak bisa. Ya sudah, kalau nggak bisa kamu nggak akan bisa. Lihat. Sebenarnya apa sih susahnya? Kalau dia mau nyoba aja, iya langsung dirubah ke tangan kanannya, bisa pasti. Oh dipesenin Nabi kok. Tapi padahal hal sepele pun yang sebenarnya bisa dilakukan, ketika orang mengatakan nggak bisa, nggak akan bisa. Makanya kalian jangan menyerah. Lawan itu semua, berjuang. Usaha, satu pintu tutup, coba pintu satunya, seperti itu. Jadi jangan nyerah dengan keadaan. Cari cara, gimana caranya biar bisa senang, biar kalian tuh bisa menikmati. Oh caranya gitu, kayak menghafal Quran. Mungkin ya kalau kalian bukan bagian menghafal, mungkin yang menghafal Quran. Oh caranya kalau menghafal tuh susah kalau langsung. Mungkin kalian bisa buat kode-kode, atau mungkin kadang dari artinya. Jadi kalau dari situ langsung tek, ada setrumnya. Jadi hal-hal seperti cari cara deh. Atau mungkin kalau belajar fikih ya, Umi sendiri kan pernah sumpah mumet banget. Ya Allah, fikih satu kitab ujian, kitabnya pakai kitab model begini nih, murojaahnya kayak apa? Baru ngeliat kitabnya jadi stres dulu. Pusing kita. Ya Allah, ini gimana? Satu kitab tebel harus semuanya dipelajari awal akhir, stres. Akhirnya gimana? Enggak bisa, harus bisa.
Artinya coba kita pecah, kita buat rangkuman, kita buat 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 poin. Oh ternyata bisa kok. Caranya aja yang harus dirubah, cara belajarnya harus dirubah. Dulu Umi itu paling benci siroh. Umi pernah cerita, Umi paling benci sama siroh. Karena dulu siroh yang Umi pelajari, sejarah Islam yang Umi pelajari itu selalu isinya kalau enggak ngafalin tanggal, ngafalin jumlah, nama, stres kita. Kita ini orang Indonesia. Nama tuh paling kalau Umar tok, binnya tuh udah susah ngafalinnya. Karena di kita itu kan nama kan segitu tok, tapi kalau di Arab kan nggak bisa. Kalau di Arab tuh kan nasabnya harus disebut. Umar itu ada berapa Umar? Abdullah ada berapa Abdullah? Nggak bisa nyebut cuma Abdullah bin siapa kan begitu. Oh, itu tuh makanya stres. Jadi dengan sejarah tuh udah pelajaran yang paling Umi nggak suka, beneran. Baru ternyata tuh bisa benar-benar senang sirah tuh di Yaman. Ketika waktu itu kita tuh guru kita nanya, beliau rupanya ngambil marojiknya adalah dari kitabnya Dr. Buti. Jadi dalam setiap kisah-kisah yang diceritakan tentang Nabi itu kita nggak disibukkan ngafalin nama, tanggalnya, tahunnya, tempat, nggak disibukkan dengan itu. Tapi yang diceritakan tuh kisah kejadiannya, keajaibannya, keistimewaannya, terus diceritakan. Jadi kita tuh asik, jadi kayak dibawa berdongeng gitu tuh. Terus udah gitu kita diajak untuk merenungi hikmahnya tuh apa dari sejarah Nabi itu, kenapa kok begini. Jadi kita tuh kayak ya Allah kayak benar-benar disuruh mendalami banget sejarah Nabi untuk kita tuh bisa ngambil pelajarannya. Itu tuh baru itu bisa ngerasain seneng banget. Ya Allah ternyata sirah tuh asik banget dan emang benar paling jatuh cinta tuh dengan dokternya, dengan kitabnya Dr. Buti itu. Seneng banget baca tuh. Ya Allah ternyata kayak begini sirah tuh ya. Gak melulu cuma sekedar ini tahun gajah, ini tahun apa itu. Kalau di Indonesia kan dulu gitu. Sejarah ingat gak? Kalian pernah sekolah SD gak sih? Siapa tahu yang SD belum lulus ya. Pernah kan pelajaran sejarah Islam? Apa coba ceritanya? Kan begitu tok. Cerita waktu jadi peperangan, jumlah pasukan Islam sekian, kafir sekian. Itu aja kepada poin, tapi isinya kita nggak diajak. Padahal ketika kayak perang Badar kan gitu, Islam 313 musuhnya, kafirnya 1000, peperangannya di tempat ini, kejadiannya di tahun sekian, bulan Ramadan. Nah, kejadian dibuat begitu. Jadi kita tuh apa isinya? Padahal ketika ternyata kita belajar, ya Allah, dalam perang Badar ternyata banyak banget keajaibannya, banyak banget pelajarannya. Gimana di situ Nabi itu berdoa minta kemenangan kepada Allah. Terus bagaimana malaikat ternyata Allah turunkan, dan ternyata pada kejadian itu terjadi banyak keajaiban. Ya, banyak hal-hal yang luar biasa, karena itu adalah makanya dikatakan Badar Kubro, perang Badar Kubro, perang Badar yang agung. Maka sampai dikatakan semua yang ikut dalam perang Badar Kubro diampuni dosanya oleh Allah. Ya, bahkan sampai nama-namanya beliau itu yang hadir mengikuti perang Badar Kubro. Kalau seandainya kita punya hajat, kita sebutkan 313 namanya, insya Allah dikabul hajatnya, diyakini oleh para ulama. Karena begitu agungnya mereka yang jadi benar-benar terpilih itu, orang-orang terpilih yang ikut dalam perang tersebut. Kenapa? Karena ini peperangan pertama. Karena ternyata itu bukan peperangan biasa. Di situ peperangan keimanan. Karena di situ ada perang antara anak harus melawan bapaknya, antara kakak dengan adiknya, paman dengan ponakannya, menantu dengan mertuanya. Wah itu nggak pandang bulu tuh. Wah itu langsung jatuh cinta mendadak kita di situ. Ingat banget langsung. Ya ternyata kalau kita mau mencari ya. Jadi cari sesuatu itu akhirnya bisa masuk, bisa dapat kita. Ya, asalkan itu tadi kita mau berusaha. Makanya tadi ya, kalau kalian merupakan suntuk, stop dulu aja dulu, jangan paksain. Dan coba nanti cari cara supaya kalian tuh bisa mulai merasa nyaman. Itu nak ya. Sama nahwu, Umi dulu paling nggak suka nahwu, paling nggak ngerti. Disuruh ngafalin i'rab tuh hubungannya apa sih? Nggak ngerti beneran. Hanya tahu pokoknya tandanya alamat. Kalau domah, rofa domah, ini kasroh, jer itu kasroh, jadi gitu. Cuma kalau dihubungkan dengan bacaan nggak nyambung. Apa ini? Kita tuh nggak ngafalin, hafal. Kalau disuruh dulu disebut tanda rofanya apa, nasob ada berapa alamatnya ini, jer, jazm, hafal. Tapi giliran bingung.
Sampai baru nggak tuh ya waktu itu dia aman. Ternyata dikasih penjelasan tentang i'rab. Oh begini tah nyambungnya itu. Baru makanya belajar i'rab tuh seneng banget dulu tuh. Gara-gara karena dari situ tuh berarti paham. Baru ternyata ada rumus-rumus yang dikeluarkan. Makanya dulu tuh paling hobi kalau sudah sama ustadz ditanya, wah paling senang. Awalnya paling benci itu. Jadi ternyata kadang tuh kalau kita merasa nyerah itu bukan karena kita lemah, cuma belum ketemu poin pentingnya itu loh, cara belajar yang benernya itu loh. Nah itulah yang harus kamu cari. Makanya kenapa sih diciptakan rumus-rumus? Ada rumus itu kadang memberikan kemudahan kita dalam menghitung, kan begitu? Agar mudah dalam menghitung. Nah inilah makanya kamu coba cari, kamu pecahkan itu. Apa sih menjadi masalahnya? Nanti kalau ternyata kamu temukan, bisa saja ternyata pelajaran yang sekarang paling kamu sebel ternyata menjadi pelajaran yang paling kamu senangi. Nah ya, jadi begitu caranya nak ya. Jadi jangan putus asa.